Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah ya, karena telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rutinitas kita pembelajaran seperti biasanya. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW, karena syafaatnya kita dapat berkumpul pula di sini di kelas yang penuh dengan barokah ini. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, apakah Anda semua sudah siap untuk belajar? Siap. Walaupun ini kondisinya tidak pagi, tapi saya butuh semangat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya anakku. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini berkah. Silakan ketua kelasnya dipimpin Mas Alfi. Marilah semuanya sebelum mulai pembelajaran ini maka kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita panjatkan kepada Allah tadi mendapatkan pengabulan ya dari Allah. Amin. Saya absen terlebih dahulu ya. Aan, Ader, Adri. Hadir Pak. Seperti biasa ya. Jadi rutinitas kita membaca surat pilihan, surat pendek terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Semoga apa yang kita baca selalu mendapatkan pahala dari Allah. Baik, di sini ada beberapa gambar, ada 3 gambar. Coba kalian amati, ini gambar apa ya kira-kira? Ini ada siswa atau murid membawakan buku gurunya, dan ini pak gurunya. Nah ini. Kemudian ini apa? Gambar apa ini? Anak cuci piring bantu orang tua. Dari gambar ini tadi, semuanya ini kira-kira apa maksudnya ya? Jadi kita pada pekan ini akan membahas manfaat berbakti atau hormat kepada orang tua dan guru, serta cara-caranya ya, cara-cara berbakti kepada orang tua dan guru. Kalau yang minggu lalu kita belajar tentang apa? Pengertian dan dalil-dalil atau hadis tentang hormat kepada orang tua dan guru. Nah, tujuan pembelajaran kita pada minggu ini atau pekan ini, kita akan menelaah atau menguraikan manfaat-manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta cara-caranya gimana sih cara berbakti. Nah, kemudian setelah ini juga, setelah mengamati pembelajaran, setelah mengamati video dan gambar tadi, kalian diharapkan juga dapat mengimplementasikan atau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kan kita udah tahu nih cara-caranya. Nah, itu diterapkan kayak apa cara berbakti kepada orang tua dan guru tadi. Kemudian cakupan materinya ini ya, manfaat dan cara berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian sistem penilaiannya pada pekan ini adalah yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti saya akan menyebarkan angket untuk menilai diri kalian, penilaian diri. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Saya akan bagi soal kepada Anda semua untuk mengetahui kemampuan Anda. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nanti akan membuat video dan puisi ya. Videonya tentang permohonan maaf kepada orang tua. Kalau puisinya tentang guru. Nah,
Kemudian model pembelajarannya adalah model pembelajaran discovery learning. Discovery learning ini adalah pembelajaran berbasis penemuan. Nanti kalian menemukan apa sih gitu ya pada pekan ini. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan pembelajaran saintifik. Saintifik ini langkah-langkahnya mengamati. Nanti kalian mengamati video. Kemudian nanti menanya apa yang kamu tanyakan dari video tadi. Kemudian mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini didapat dari internet maupun buku Anda gitu. Setelah itu baru menganalisa atau mengasosiasi, mengolah, kolaborasi sama temennya. Gimana sih persepsinya kita satukan gitu ya, nanti dipresentasikan gitu. Kemudian ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 adalah mencari manfaat berbakti kepada orang tua. Kelompok 2 mencari manfaat berbakti kepada guru. Nah ini materi setiap kelompok. Kemudian ini kelompoknya. Kelompok 1, Adri, Ahmad, Amel, Hari, Maulana, Nanda, Naya. Coba perhatikan video yang saya tampilkan. Taqdiril muallim dan termasuk menghormati guru. Coba perhatikan video yang kedua. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, berbuat baik kepada orang tua berarti berbakti kepada keduanya. Baik, sudah kita saksikan ya tadi ya, 2 video, 2 tayangan. Apa kira-kira yang kalian bisa tangkap dari video tadi? Atau apa yang kalian pahami deh dari video tadi kira-kira? Siapa yang bisa berpendapat? Silakan. Ketika kita yang biasa diduduki oleh guru itu tidak boleh, karena itu adalah suatu akhlak kita tidak sopan. Nah, ketika ada guru yang sedang lewat di depan kita, sebaiknya kita berhenti. Yang saya tangkap dari video kedua itu tentang berbakti kepada orang tua dengan cara tidak memberi kesedihan kepada orang tua. Ya, benar ya, yang apa yang kalian sampaikan tadi. Jadi video tadi, kedua video tadi menjelaskan bahwasanya yang pertama tadi untuk guru tadi itu, kita memiliki adab-adab atau cara-cara untuk menghormati guru. Kemudian video yang kedua tadi juga dijelaskan bahwasanya menjadi seorang anak itu haruslah taat, hormat, tidak boleh ibaratnya menyakiti perasaannya, jadi harus menjaga omongan. Sampai sini tentang video ada yang tanyakan? Cukup? Ada yang belum dipahami? Paham ya? Lengkap ini sudah saya sebar, sudah saya bagi. Di situ udah ada perintahnya masing-masing, setiap kelompok berbeda ya. Jadi yang kelompok 1 tadi tentang manfaat berbakti pada orang tua. Kelompok 2 manfaat berbakti pada guru. Kelompok 3 cara-cara berbakti kepada orang tua seperti apa. Kelompok 4 cara-cara berbakti kepada guru seperti apa. Nah silakan kalian cari informasi mengenai hal itu di internet atau dimanapun. Pada guru. Nanti kan kalian berpoin guys tadi ya. Kalian baca dulu gambarannya apa-apa gitu, kamu paku dan pada guru yang dijelaskan pakai bahasa gitu aja. Nanti nggak mesti ketuanya memang yang utama, cuman kelompok maksudnya anggota yang lain bisa menambahkan ya. Gak usah itu semuanya lah ya. Pahami aja, nanti yang sudah terpahami teruskan 2 baris atau 3 baris aja nanti sebagai pengingat ketika kalian presentasi, ketika menyampaikan poin 1 itu apa gitu kan, oh isinya tentang ini, contohkan pakai bahasa. Tidak mesti ketuanya, nanti anggotanya bisa menambah. Yang penting kan kita pada guru, maka hati kita akan menjadi terbuka. Maka hati kita akan tenang, tenang, tenang. Itu. Ya. Namun sebaliknya, jika kita
berbuat zalim, keji, dan kejam kepada kedua orang tua kita, maka siap-siap azab Allah yang sangat pedih bisa saja menimpa kita. Nauzubillah. Ini ada pertanyaan dari kelompok 3. Doa orang tua, doa yang mustajab. Terus doa orang yang terzalimi itu juga doa yang mustajab. Jika anak terzalimi dengan orang tua dan anak itu berdoa dan orang tuanya itu juga berdoa, bagaimana itu doanya? Yang digabungkan itu yang mana? Apakah ada mekanik doanya? Oke, mungkin doa yang buruk. Nah, ini sudah salah. Sekalipun kita sebagai anak mungkin merasa terzolimi, kuncinya yaitu 3B. Bersabar, beri maaf, dan berdoa. Berdoa pun itu bukan berdoa yang buruk-buruk, tapi doakan, ya Allah, semoga orang tua saya ini cepat dapat hidayah, gak zolim-zolim pada saya. Tuh, bukan doa yang buruk-buruk. Karena menaikkan nada suara kepada orang tua itu bisa membuat mereka sakit hati. Padahal sebagai seorang anak yang berbakti, seharusnya kita tidak membuat orang tua sakit hati, melainkan membuat mereka merasa senang. Kalaupun kita dan orang tua berbeda pendapat, kita dapat menggunakan kata-kata yang halus untuk menjelaskan maksud dari pendapat kita agar mereka paham. Tadi Husnul bilang bahwa kita harus bersikap hati-hati untuk menjaga nama baik orang tua. Misalnya kita udah betul-betul menjaga nama baik orang tua, tetapi ada aja orang yang gak suka sama kita, akhirnya mencari-cari kesalahan kita, dan itu akhirnya membuat buruk nama kedua orang tua kita. Lalu kita harus kamu gak perlu menghiraukan apa yang orang lain katakan, karena misal dengan saat kamu mencoba membantah berita buruk yang disebarkan orang, itu justru membuat kamu merasa lebih buruk. Orang akan mengira dia memberi klarifikasi karena kamu merasa melakukan sesuatu yang salah. Jadi selama kamu tidak bersalah, maka jangan hiraukan apa yang orang lain katakan. Kan kalau misal dititipkan di panti jompo, kita benar-benar nggak bisa ngeliat, nggak bisa meluangkan waktu buat ngobrol. Cuman kalau semisal katanya kan rumahnya jauh kan, nah sibuk, pastinya waktunya lebih nggak bisa ya. Cuman kalau ditaruh ke rumah dan memanggil orang untuk merawatnya, membantu, kita sempat lah, semisal orang tua semisal kita lagi pulang kerja langsung mengurusi orang tua seperti itu. Oke, sudah presentasi ya. Coba kita beri tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah ya, selesai kita kerjakan soal. Alhamdulillah. Ya, gamesnya ini merangkai kata. Merangkai kata. Barisan ini membuat kalimat diawali dengan jika. Baris ini membuat kalimat dengan awal kata maka. Coba Nanda, kamu tahu apa kata jika? Jika saya punya uang. Jika saya punya uang, maka saya akan mencintaimu. Oke, jadi dari kita pembelajaran tadi, siapa yang bisa merumuskan kesimpulan belajar hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini itu adalah cara bagaimana menghormati guru dan orang tua. Cara menghormati orang tua itu seperti kita tidak berkata-kata dengan kita membantu pekerjaan rumah, dan cara menghormati guru itu dengan memperhatikan guru tersebut mengajar. Jika bertemu kita menyapa, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu.
Ya, itu tangan buat kita semua. Jadi dapat disimpulkan pembelajaran kita hari ini adalah tentang, nah, dari cara-cara tadi banyak sekali ya untuk bentuk hormat kita kepada orang tua dan guru. Di antaranya ketika kepada orang tua haruslah selalu membahagiakan. Kemudian cara untuk menghormati guru banyak sekali, dan salah satunya sudah juga disampaikan teman-teman tadi. Kemudian saya meneruskan pertanyaan siapa tadi ya, di sini Imron. Jadi yang namanya orang tua juga ada yang menjerumuskan anaknya ke lembaga kesehatan, juga ada. Pasti ingin menginginkan yang terbaik buat anaknya. Jadi ketika anak dididik oleh orang tua, dan biasanya setiap orang tua itu harapannya berbeda-beda untuk dididik, ada yang keras, ada yang lembut. Nah, kita sebagai anak itu terima saja. Tidak perlu kita mencerca bahkan mendoakan hal yang buruk kepada orang tua kita, tidak boleh. Doakan yang baik kepada orang tua kita, gitu ya. Kemudian pertanyaan siapa tadi? Ketika bertemu guru tadi ya, nah itu bagaimana sikap kita? Kalau misalnya si anak tadi lagi dalam perjalanan, ya tetap tegur saja. Klakson itu sama saja menegur. Kemudian bagaimana sikap guru? Sikap guru juga harus merespon. Oh ya, silakan gitu. Tetap memanggil. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak apa-apa, sampaikan aja. Nah, untuk tugasnya pekan depan adalah membuat puisi tentang guru ya. Tentang guru. Jadi ekspresikan apa saja yang kalian ingin ekspresikan lewat puisi tadi, gitu ya. Nah ini aspek-aspek penilaiannya. Nah selain puisi juga ada video. Video tadi adalah permohonan maaf kalian kepada orang tua dalam video tadi, kemudian diupload di YouTube. Linknya kirim ke saya ya. Nah itu untuk tugas pekan depan. Dan untuk materi kita beralih ke bab baru lagi, karena untuk materi hormat kepada orang tua dan guru ini sudah selesai. Jadi kita beralih ke bab tentang jenazah ya, untuk pekan depan gitu ya. Pesan saya untuk Anda semua, tidak bosan-bosan saya, pasti saya sampaikan adalah sholatlah 5 waktu dan tepat waktu. Kemudian pesan saya yang kedua, yang paling mudah, bantu ketika guru kerepotan. Pesan yang ketiga, jadilah anak yang selalu berbuat baik kepada orang tua, baik perkataan dan perbuatan. Hal yang paling simpel, yang paling mudah dilakukan, bantu orang tua ketika di rumah, cuci piring, membersihkan rumah, bantu ngomong adik ketika misalnya punya adik. Nah itu, hal-hal yang simpel begitu, itu sudah cukup membantu orang tua kita. Kita cukupkan karena pembelajaran jamnya sudah habis juga. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti langsung pulang, tidak usah memaafin ya.